Jadi kondisi Lina jadi lemah gitu. Jadi gini, roh intimidasi itu bukan di luar. Kalau mereka orang-orang itu memang memang dikuasai roh intimidasi. Perkataan yang keluar dari mereka itulah roh intimidasi. Nah, Lina sendiri dikuasai sama roh intimidasi. Dikuasai roh intimidasi itu apa? Perkataan orang-orang itu membuat dia tuh jadi seolah-olah kayak gue punya tanggung jawab nih untuk mama gue, untuk adik gue, untuk mereka selamat segala macam. Apa tuh, terus waktu Mama Lina atau Yuan atau siapapun atau Novi nyerang dia, lu aja gini 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 gini, dan itu membuat dia tuh seperti orang yang gagal dan putus asa untuk keluarganya segala macam. Enggak, Ayu, itu bagian Tuhan, Ayu. Apa tuh, terus jalan maju, terus berperang di sini, terus berkembang ngikutin pribadi Roh Kudus, Ayu. Jadi kalau tiba-tiba Tuhan cabut itu semua, ya udah, kamu pribadi sama Tuhan, udah nggak usah pikirin keluargamu kan. Jadi Tuhan kasih lihat posisi Lina, Ayu ada di medan peperangan. Jadi waktu kamu di medan peperangan, apa tuh, urusan keluarga, urusan segala sesuatu itu urusan Tuhan. Urusan komandannya itu ada di Ibrani. Kalau di medan peperangan kita ngurusin keluarga, habis kita kena musuh. Nah, posisi Lina, Tuhan bilang keluar nak, keluar di sini, keluar dari semua perkataan orang, keluar dari himpitan roh-roh itu, keluar dari himpitan itu semua. Engkau berhak memilih jalan dalam Tuhan, engkau berhak berdiri dalam kebenaran. Jadi itu bukan tanggung jawab Lina, bukan siapapun. Jadi kalau hamba Tuhan bilang itu tanggung jawab untuk menyelamatkan gini-gini, keluargamu gini-gini, kalau sampai binasa ini, enggak, Ayu. Bagian kita hanya bisa bergerak itu sesuai dengan Roh Kudus bergerak dalam kita. Tapi kalau Roh Kudus nggak bergerak tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita, suami dan gereja kita, dia mengalihkan kita untuk berdoa untuk misalnya untuk orang lain, untuk negara, bangsa-bangsa. Ya udah, bagian itu yang Tuhan mau kita kerjain dan posisi kita ada di garis depan. Maka udah gak usah pusingin itu bagian Tuhan. Bagian kita menyampaikan, mereka terima atau enggak, dan jangan lagi ngerasa tertuduh, Ayu. Jadi dalam Lina tuh remuk karena perkataan orang-orang itu. Jangan, itu roh intimidasi. Tuhan bilang keluar nak, itu roh intimidasi. Jadi roh intimidasi itu selama ini tuh berdiam dalam Lina. Lina satu dengan roh itu, lepas. Jadi yang kita capek karena pengertian kita yang salah, karena kita tidak hidup dalam kebenaran, Ayu. Makanya firman Tuhan bilang kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi waktu pengertian itu dibuka, kamu ngalamin, kamu jadi tahu kan, oh ternyata itu roh intimidasi, ngapain aku ikutin gitu. Makanya kenapa disebut roh kebenaran, karena waktu itu terreveal langsung, oh gitu, langsung bebas. Jadi kamu gak lagi ngerasa bersalah segala macam, ngerti ya. Dulu kayak begitu, kayak Lina, tapi hari ini enggak. Kenapa? Itu bener-bener Tuhan buka selubung itu, baru ngerti. Jadi bilang Lina bangkit. Apa tuh? Apa yang membuat kamu capek? Cerita sama Tuhan, ini loh Tuhan. Terus kalau memang gak mau jemput, bilang. Untuk Tuhan bisa memakai banyak cara. Terus kalau udah capek dan gak mau berdoa untuk mereka, ngomong, Tuhan udah gak sanggup. Nanti Tuhan bisa punya banyak cara, Ayu. Jadi jangan semuanya tuh dipikul sendiri. Masih ada Tuhan. Itu yang Tuhan bilang, apa tuh, kamu lakuin semuanya sendiri tanpa melibatkan aku gitu. Jadi bagian yang kamu memang sukar, gak bisa, udah seren sama Tuhan. Jadi biarkan kamu tuh menikmati dirimu sendiri dengan Tuhan, karena Tuhan itu enggak seperti itu.